Nia sudah terbiasa menelan kata-katanya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, ia duduk di kursinya yang berada di sudut ruangan kantor, posisi yang bahkan tidak strategis untuk sekadar dilihat. Meja kerjanya rapi, terlalu rapi malah, seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan. Laptop menyala sejak setengah jam lalu, tapi pikirannya belum benar-benar masuk ke pekerjaan. Di depannya, layar penuh dengan slide presentasi yang ia kerjakan semalaman. Mata Nia sembab, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena ia tahu, semua ini mungkin akan sia-sia lagi. Suara tawa dari meja seberang membuatnya melirik sekilas. Beberapa rekan kerjanya sedang bercanda santai, termasuk Raka, orang yang entah kenapa selalu jadi pusat perhatian. Apapun yang Raka katakan, pasti didengar. Bahkan saat tidak penting sekalipun. Berbeda dengan Nia. Nia, nanti ikut meeting jam 10 ya, kata Santi tanpa benar-benar menatapnya. Iya, jawab Nia pelan. Tidak ada yang menanggapi. Tidak ada yang benar-benar mendengar. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Hari ini harus berbeda. Kali ini, ia tidak boleh diam saja. Ide yang ia buat ini bagus, ia yakin itu. Data lengkap, konsep jelas, bahkan solusi sudah ia siapkan. Tinggal satu hal, membuat orang lain mau mendengarnya. Jam 10 tiba terlalu cepat. Ruang meeting sudah setengah penuh ketika Nia masuk. Ia memilih duduk di sisi meja, bukan di tengah. Kebiasaan lama. Aman, tapi tidak terlihat. Atasannya, Pak Dimas, berdiri di depan dengan wajah datar khasnya. Oke, kita mulai aja ya. Siapa yang mau present duluan? Nia mengangkat tangan sedikit. Tidak tinggi, hanya cukup agar terlihat. Namun sebelum ia sempat bicara. Saya aja, Pak, potong suara dari sebelahnya. Raka. Nia menoleh. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Raka berdiri dengan santai, membawa laptopnya ke depan. Ini saya ada ide untuk campaign bulan depan. Kayaknya bisa naikin engagement cukup signifikan, katanya percaya diri. Nia mulai merasa tidak enak. Ada sesuatu yang familiar. Slide pertama muncul. Dan dalam 1 detik, dunia Nia seperti berhenti. Itu miliknya. Struktur slide. Warna. Bahkan judulnya, hanya diganti 1 kata. Tapi itu jelas hasil kerjanya. Tidak mungkin kebetulan. Tangannya langsung dingin. Raka mulai menjelaskan. Satu persatu poin yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang Nia tulis sendiri semalam. Bahkan contoh kasus yang ia cari sampai dini hari, disebut dengan lancar, seolah itu memang milik Raka. Ruangan itu mendengarkan. Semua memperhatikan. Beberapa bahkan mengangguk-angguk. Wah, ini bagus sih, ujar Santi. Iya, fresh banget idenya, timpal yang lain. Nia membuka mulutnya, ingin bicara. Ingin bilang itu bukan ide Raka. Tapi suaranya tidak keluar. Seolah tertahan di tenggorokan. Tangannya gemetar di bawah meja. Ia mencoba mengangkat tangan lagi, kali ini lebih tinggi. Tapi tidak ada yang melihat. Atau mungkin, tidak ada yang peduli. Kalau dari data yang saya kumpulin, lanjut Raka, target market kita tuh sebenarnya lebih responsif ke pendekatan emosional, bukan hard selling. Nia mengepalkan tangannya. Itu kalimatnya. Bahkan hampir sama persis. Dadanya mulai terasa sesak. Ada tambahan? Tanya Pak Dimas setelah presentasi selesai. Ini kesempatan terakhir. Nia mengangkat tangan, kali ini benar-benar tinggi. Pak, saya. Iya, bagus, Rak, potong Pak Dimas sambil mengangguk. Ini bisa langsung kita eksekusi. Nanti kamu koordinasi sama timnya. Kata-kata Nia terhenti di udara. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang sadar ia sedang bicara. Perlahan, tangannya turun. Seperti biasa. Meeting berlanjut ke topik lain, tapi Nia sudah tidak mendengar apa-apa. Suara di ruangan itu terasa jauh, seperti teredam. Kepalanya penuh dengan satu hal, ia baru saja dirampas, lagi. Dan tidak ada yang tahu. Atau lebih parah, tidak ada yang peduli. Setelah meeting selesai, orang-orang keluar sambil membahas ide Raka dengan antusias. Nia tetap duduk.
Kosong. Raka lewat di depannya, berhenti sebentar. Nia menoleh pelan. Thanks ya, katanya ringan, seolah tidak terjadi apa-apa. Nia menatapnya. Maksudnya? Raka tersenyum tipis. Ya, referensinya kepake. Lalu ia pergi. Sesederhana itu. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan izin. Nia diam. Sesaat, ia ingin berdiri. Mengejar. Memaki. Mengatakan semuanya di depan semua orang. Tapi yang keluar hanya satu hal. Napas panjang. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Jari-jarinya masih sedikit gemetar. Kenapa selalu begini? Kenapa setiap kali ia mencoba bersuara, selalu gagal? Sore harinya, Nia kembali ke mejanya. Slide presentasi itu masih terbuka di layar laptopnya. Versi asli. Versi yang tidak pernah ia tampilkan. Ia menatapnya lama. Perlahan, rasa kesal berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Lebih gelap. Bukan sekadar marah. Tapi, iri. Iri pada orang-orang yang tidak perlu berusaha keras untuk didengar. Iri pada mereka yang hanya perlu bicara, dan semua orang langsung percaya. Ia menyentuh layar laptopnya, tepat di bagian judul. Seharusnya itu namanya. Seharusnya itu, pengakuannya. Kenapa sih? Gumamnya pelan. Suara itu hampir tidak terdengar. Bahkan oleh dirinya sendiri. Ia tertawa kecil. Hampa. Lucu ya. Ia punya ide. Ia punya kemampuan. Tapi tidak punya satu hal yang paling penting. Suara yang berarti. Langit di luar mulai gelap. Satu persatu lampu kantor dimatikan. Orang-orang pulang, meninggalkan Nia sendirian di sudut ruangan. Ia tidak buru-buru beranjak. Untuk apa? Tidak ada yang menunggunya. Tidak ada yang peduli apakah ia ada atau tidak. Tangannya perlahan bergerak menutup laptop. Bunyi klik kecil terdengar jelas di ruangan yang kini sunyi. Nia berdiri, merapikan tasnya. Sebelum pergi, ia sempat menatap sekeliling. Meja-meja kosong. Kursi-kursi diam. Ruangan yang tadi siang penuh suara, kini seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Seperti dirinya. Ada, tapi tidak pernah benar-benar terasa. Langkahnya pelan saat keluar dari kantor. Lampu lorong redup, menciptakan bayangan panjang di lantai. Di dalam kepalanya, satu pikiran terus berputar. Bagaimana rasanya? Kalau semua orang akhirnya mendengarkan dia? Bukan sekadar mendengar. Tapi, menuruti. Mengikuti. Percaya tanpa ragu. Nia berhenti sejenak di depan pintu keluar. Matanya kosong, tapi dalam. Untuk pertama kalinya hari itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan harapan. Bukan juga kesedihan. Tapi keinginan. Keinginan yang pelan, tapi mulai tumbuh. Kalau dunia tidak mau mendengarnya dengan cara biasa, mungkin harus ada cara lain. Dan di titik itu, tanpa ia sadari, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Bukan keras. Tidak dramatis. Hanya cukup untuk membiarkan sesuatu yang lebih gelap masuk perlahan. Nia membuka pintu, melangkah keluar ke malam yang mulai dingin. Tanpa tahu bahwa ini baru awal dari sesuatu yang tidak akan bisa ia hentikan nanti. Malam itu, Nia pulang lebih larut dari biasanya. Langkahnya pelan, sedikit gontai. Jalanan yang biasanya ramai kini sudah mulai sepi. Lampu-lampu toko satu persatu padam, menyisakan cahaya kuning redup dari lampu jalan yang terasa dingin. Ia tidak langsung naik ojek seperti biasa. Entah kenapa, ia memilih berjalan. Mungkin karena kepalanya masih penuh. Atau mungkin, karena ia belum siap pulang ke tempat yang sama sepinya dengan kantor tadi. Suara sepatunya beradu dengan aspal terdengar jelas di antara sunyi malam. Angin lewat pelan, membawa bau tanah lembab yang anehnya terasa asing. Nia menghela napas panjang. Ucapan Raka tadi siang masih terngiang. Thanks ya. Sederhana. Ringan. Tapi cukup untuk menusuk lebih dalam dari apapun.
Referensinya kepake. Referensi. Nia tersenyum pahit. Jadi sekarang, hasil kerjanya cuma dianggap bahan tambahan? Ia menunduk, menatap jalan. Lalu langkahnya terhenti. Di depan, ada sesuatu yang ia tidak ingat pernah ada sebelumnya. Lampu warna-warni menggantung rendah. Kedipannya pelan, tidak terang, malah terlihat seperti hampir mati. Beberapa tenda berdiri berderet, kainnya lusuh, warnanya pudar. Pasar malam. Tapi sepi. Tidak ada suara musik. Tidak ada teriakan pedagang. Tidak ada tawa anak-anak. Hanya diam. Nia mengernyit. Ini dari tadi ada ya? Gumamnya pelan. Ia ragu sejenak. Tapi rasa penasaran, atau mungkin sekadar keinginan untuk tidak langsung pulang, mendorongnya melangkah masuk. Begitu melewati batas deretan lampu pertama, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa. Tapi dingin yang seperti menempel di kulit. Nia memeluk lengannya sendiri. Beberapa lapak terlihat terbuka, tapi tidak ada yang benar-benar aktif. Barang-barang yang dijual juga aneh, benda-benda lama, perhiasan kusam, botol-botol kecil berisi cairan gelap. Ia berjalan pelan, matanya menyapu sekitar. Permisi, katanya refleks saat melewati salah satu lapak. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi kain tenda yang bergerak pelan tertiup angin. Langkahnya makin pelan. Ada perasaan tidak enak yang mulai merayap. Seharusnya ia pergi. Tapi kakinya tetap melangkah. Sampai akhirnya, "Nak!" Suara itu muncul tiba-tiba. Serak. Pelan. Tapi jelas. Nia langsung menoleh. Di salah satu sudut, sedikit terpisah dari lapak lain, ada seorang wanita tua duduk di balik meja kecil. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk. Rambutnya putih panjang, terurai tidak rapi. Matanya gelap. Bukan karena cahaya. Tapi memang gelap. Seolah tidak memantulkan apapun. "Nyari apa?" tanya wanita itu. Nia ragu sejenak. "Enggak, cuma lewat aja." Wanita itu tersenyum tipis. "Lewat? Tapi hati lagi penuh ya?" Nia terdiam. Dadanya langsung terasa sesak. "Apa?" tanyanya, sedikit defensif. Wanita itu tidak langsung menjawab. Tangannya yang keriput menyentuh sesuatu di atas meja, beberapa benda kecil, seperti jarum-jarum tipis yang disusun rapi. "Capek ya? Ngomong tapi nggak pernah didengar," katanya pelan. Jantung Nia langsung berdegup lebih cepat. Ia menatap wanita itu. "Dari mana ibu tahu?" Wanita itu terkekeh pelan. Suaranya kering. Kelihatan. Hening sejenak. Nia ingin menyangkal. Ingin bilang itu tidak benar. Tapi ia terlalu lelah untuk berpura-pura. "Aku cuma pengen orang dengar aja," katanya akhirnya, suaranya rendah. Wanita itu mengangguk pelan. Seolah itu jawaban yang sudah ia tunggu. "Semua orang juga begitu," katanya. "Tapi nggak semua dikasih cara." Nia mengernyit. "Maksudnya?" Wanita itu perlahan mendorong sebuah kotak kecil ke arah Nia. Kotak kayu tua. Permukaannya kasar, seperti sudah sangat lama digunakan. "Kalau kamu ngomong, orang langsung percaya." "Langsung nurut," ucapnya tenang. Nia menatap kotak itu. Lalu kembali ke wanita itu. "Ibu lagi bercanda?" "Enggak." Jawabannya cepat. Datar. "Susuk?" lanjut wanita itu. "Di lidah." Nia langsung mundur sedikit. "Apaan sih?" Ia menggeleng, mulai merasa tidak nyaman. "Aku nggak butuh yang aneh-aneh gitu." Wanita itu tidak tersinggung. Hanya tersenyum tipis lagi. "Sekarang bilang nggak butuh," katanya. "Nanti juga balik." Nia mendengus pelan. "Nggak akan." Ia berbalik. Langkahnya cepat sekarang. Ia ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Suasana makin terasa tidak enak. Lampu-lampu itu seperti berkedip lebih lambat. Udara makin dingin. Dan entah kenapa, setiap langkahnya terasa lebih berat.
Sampai akhirnya ia keluar dari area pasar itu. Begitu melewati batas, suasana langsung berubah. Suara kendaraan kembali terdengar. Udara terasa normal. Nia berhenti sebentar, menoleh ke belakang. Pasar itu masih ada. Tapi terasa jauh. Seolah bukan bagian dari dunia yang sama. Ia menggeleng, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Apaan sih? Gumamnya. Lalu ia melanjutkan jalan pulang. Malam itu, Nia tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang. Kalau kamu ngomong, orang langsung percaya. Ia menutup mata. Mencoba mengabaikan. Tapi bayangan siang tadi muncul lagi. Raka. Meeting. Semua orang yang mendengarkan dia, bukan Nia. Dadanya terasa panas. Langsung nurut. Nia membuka mata. Menatap kosong ke depan. Bagaimana rasanya ya? Kalau sekali saja, orang benar-benar mendengarnya? Bukan dipotong. Bukan diabaikan. Tapi didengar. Diikuti. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Aku nggak butuh, bisiknya pelan. Tapi suara itu tidak meyakinkan. Jam di dinding berdetak pelan. Detik demi detik terasa lebih keras dari biasanya. Nia membalik badan. Menutup wajah dengan bantal. Tapi suara itu tetap ada. Bukan suara wanita tua itu. Tapi, pikirannya sendiri. Yang terus mengulang hal yang sama. Kamu capek. Kamu lelah. Kamu gak akan pernah didengar kalau begini terus. Nia membuka mata lagi. Napasnya sedikit lebih cepat. Ia duduk. Menatap pintu kamarnya. Hening. Lalu perlahan, ia berdiri. Tanpa benar-benar sadar kenapa. Tangannya meraih jaket. Langkahnya menuju pintu. Seolah ada sesuatu yang menarik. Jalanan sudah jauh lebih sepi sekarang. Hampir tengah malam. Tapi langkah Nia tidak berhenti. Ia tahu kemana ia pergi. Atau, mungkin ia merasa tahu. Beberapa menit kemudian, ia sampai. Pasar malam itu masih ada. Lampu-lampunya masih menyala redup. Seolah menunggunya. Nia berdiri di depan. Diam. Jantungnya berdegup kencang. Ini gila. Ia tahu itu. Tapi kakinya tetap melangkah masuk. Suasana dingin langsung menyambut. Sama seperti tadi. Sepi. Sunyi. Aneh. Dan wanita itu masih di sana. Duduk di tempat yang sama. Seolah tidak pernah pergi. Wanita itu tersenyum saat melihatnya. Balik juga. Nia menelan ludah. Ia tidak langsung mendekat. Ia berhenti, bingung dengan kata-katanya sendiri. Wanita itu mengangkat tangan pelan. Enggak usah dijelasin, katanya. Aku tahu. Hening sejenak. Nia akhirnya melangkah mendekat. Pelan. Ragu. Tapi pasti. Matanya tertuju pada kotak kayu itu. Masih di sana. Tidak berubah. Kalau aku ambil, kata Nia pelan, beneran, orang bakal dengar? Wanita itu menatapnya dalam. Bukan cuma dengar, jawabnya. Percaya. Nia diam. Dadanya berdegup keras. Dan nurut. Sunyi. Hanya suara napas Nia yang terdengar. Ada efek sampingnya? Tanyanya pelan. Wanita itu tersenyum lagi. Kali ini, lebih tipis. Semua yang kuat, pasti ada harganya. Jawaban yang tidak jelas. Tapi entah kenapa, cukup. Nia menutup mata sebentar. Lalu membukanya lagi. Keputusan itu, sudah ada. Ia hanya butuh keberanian untuk mengakuinya. Gimana caranya? Tanyanya. Wanita itu perlahan membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, ada jarum kecil yang berkilau redup. Dan sesuatu yang lain. Kecil. Gelap.
Sulit dijelaskan bentuknya. Duduk, kata wanita itu pelan. Nia ragu sejenak. Lalu, ia duduk. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ada rasa takut. Tapi lebih besar dari itu. Ada keinginan. Keinginan untuk tidak lagi diabaikan. Keinginan untuk akhirnya didengar. Dan malam itu, tanpa benar-benar memahami apa yang akan ia hadapi, Nia memilih untuk menerima. Nia duduk kaku di kursi kayu itu. Permukaannya dingin, keras, dan sedikit lembab, seperti sudah lama tidak pernah benar-benar kering. Di sekelilingnya, suasana pasar malam itu terasa makin berubah. Lampu-lampu yang tadi hanya redup, sekarang seperti makin menjauh dari pandangannya. Cahaya yang tersisa hanya berasal dari satu lampu kecil di atas meja wanita tua itu. Kuning, berkedip pelan. Sisanya, gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang terasa hidup. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Nia menelan ludah. Ia baru sadar, ia tidak mendengar suara apapun lagi. Tidak ada angin. Tidak ada gesekan kain. Bahkan langkahnya sendiri tadi seperti tidak meninggalkan bunyi. Sepi. Terlalu sepi. Jangan tegang, kata wanita tua itu pelan. Suaranya tiba-tiba terasa lebih dekat dari sebelumnya. Nia menoleh sedikit. Wanita itu sudah berdiri di sampingnya sekarang. Gerakannya pelan, tapi entah kenapa, tidak terdengar sama sekali. Nia membuka mulut, tapi kata-katanya berhenti. Tenggorokannya terasa kering. Ini, sakit nggak? Wanita itu tersenyum tipis. Sedikit. Jawaban yang terlalu ringan. Tangan keriput itu lalu mengambil sesuatu dari dalam kotak kayu. Jarum kecil itu. Ujungnya berkilau samar, tapi bukan seperti logam biasa. Lebih gelap. Lebih dalam. Wanita itu mendekat. Buka mulut. Nia langsung kaku. Ia ragu. 1 detik. 2 detik. Lalu bayangan siang itu kembali muncul. Suara Raka. Tawa rekan kerja. Tatapan kosong orang-orang yang bahkan tidak sadar ia ada. Perlahan, Nia membuka mulutnya. Wanita tua itu mengangguk pelan. Bagus. Tangannya yang dingin menyentuh dagu Nia, menahannya agar tidak bergerak. Jangan ditutup. Apapun yang kamu rasain, tahan. Nia mencoba mengangguk, tapi posisi tangannya membuat ia hanya bisa diam. Jarum itu didekatkan. Semakin dekat. Nia bisa merasakan panasnya sekarang. Bukan sekadar hangat. Panas. Seperti baru saja keluar dari api. Matanya membesar. Bu? Belum sempat ia menyelesaikan kata. Tusukan itu datang. Langsung ke lidahnya. Rasa sakitnya tidak seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar perih, tapi seperti lidahnya ditusuk dan dibakar bersamaan. Panasnya menjalar cepat, menyebar ke seluruh mulut, bahkan sampai ke tenggorokan. Nia mencoba berteriak, tapi tidak bisa. Tangannya langsung mencengkeram kursi. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya langsung keluar tanpa bisa ditahan. Wanita itu tidak berhenti. Jarum itu ditancapkan lebih dalam. Pelan. Seolah menikmati setiap detiknya. Nia mengeluarkan suara tertahan. Desahan yang terpotong-potong, nyaris seperti isakan. Diam, bisik wanita itu. Anehnya, Nia benar-benar tidak bisa bergerak. Seolah tubuhnya dikunci. Rasa panas itu berubah. Bukan lagi sekadar sakit. Tapi, ada sesuatu yang lain. Seperti ada yang bergerak. Di dalam. Nia membelalakan mata. Perasaan itu nyata. Ada sesuatu yang masuk. Bukan cuma jarum itu. Tapi sesuatu yang lebih kecil. Lebih halus. Dan hidup. Tubuhnya langsung merinding. Ia ingin menolak. Ingin menarik diri. Tapi tidak bisa. Lidahnya terasa berat. Tebal. Seolah bukan miliknya lagi. Wanita itu perlahan menarik jarum itu keluar.
Namun sensasi itu tidak ikut keluar. Masih ada. Masih bergerak. Di dalam lidahnya. Nia terengah-engah, napasnya tidak teratur. Air liur bercampur darah menetes dari sudut bibirnya. Udah, bisik wanita itu pelan. Tapi Nia tidak merasa itu sudah selesai. Ia masih merasakan sesuatu menggeliat pelan di dalam lidahnya. Seperti cacing. Atau sesuatu yang lebih kecil tapi lebih banyak. Ia menutup mulutnya refleks. Tapi itu malah membuat sensasinya makin terasa. Ini, apa? Suaranya serak. Nyaris tidak terdengar. Wanita itu kembali ke tempat duduknya. Santai. Seolah tidak terjadi apa-apa. Yang kamu minta? Jawabnya singkat. Nia menggeleng pelan. Matanya masih berair. Ini bukan normal. Tentu saja bukan. Jawaban itu cepat. Dingin. Hening sejenak. Nia mencoba mengatur napasnya. Rasa sakitnya perlahan mereda, tapi tidak benar-benar hilang. Yang tersisa sekarang adalah rasa asing. Lidahnya terasa berbeda. Berat. Hangat. Dan hidup. Ia menelan ludah. Sensasi itu ikut bergerak. Nia langsung merinding lagi. Wanita itu menatapnya lama. Mulai sekarang, hati-hati sama apa yang kamu bilang. Nia menatap balik, masih bingung. Maksudnya? Wanita itu tersenyum tipis. Orang bakal percaya. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa, terasa berat. Apapun, tanya Nia pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Lama. Sampai akhirnya. Sebagian besar. Jawaban yang menggantung. Nia mengernyit. Itu maksudnya gimana? Wanita itu berdiri lagi. Kali ini lebih pelan. Semakin kamu pakai, semakin kuat, katanya. Tapi, ia berhenti. Menatap langsung ke mata Nia. Ada harga. Nia langsung diam. Kalimat itu sama seperti sebelumnya. Harga apa? Tanyanya. Wanita itu tersenyum. Lebih lebar sekarang. Tapi tidak hangat. Setiap suara yang kamu pakai, bukan cuma milik kamu. Nia tidak langsung mengerti. Aku nggak paham. Wanita itu mendekat sedikit. Suaranya lebih pelan. Hati-hati aja. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada detail. Nia merasa kesal. Bu, jangan gitu dong. Aku udah ambil, potong wanita itu. Berarti udah siap. Nia terdiam. Ia ingin membantah. Tapi, tidak bisa. Karena di dalam dirinya, ia tahu. Ia memang sudah memilih. Rasa sakit di lidahnya masih ada. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatnya penasaran. Kalau ini berhasil, kalau semua orang benar-benar mendengarnya, semua rasa sakit ini mungkin sepadan. Nia berdiri perlahan. Kakinya masih sedikit lemas. Ia menatap wanita itu sekali lagi. Udah, selesai? Wanita itu mengangguk. Udah. Sesederhana itu. Nia menelan ludah lagi. Masih terasa aneh. Tapi, tidak sesakit tadi. Ia berbalik. Mulai berjalan keluar dari tempat itu. Langkahnya pelan. Tapi lebih stabil. Di belakangnya, wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak memanggil. Tidak menahan. Seolah, memang tidak perlu. Saat Nia melewati batas pasar malam itu, suasana langsung berubah lagi. Suara malam kembali. Angin terasa normal. Lampu jalan terlihat jelas. Ia berhenti sebentar. Menarik napas panjang. Tangannya refleks menyentuh bibirnya. Masih ada sedikit darah. Ia menjilatnya pelan. Rasanya aneh. Bukan hanya darah. Ada rasa lain. Tipis. Asing.
dan hangat. Nia menatap lurus ke depan. Pikirannya mulai tenang. Atau mungkin kosong. Yang jelas, satu hal mulai muncul perlahan di dalam dirinya. Harapan. Bukan harapan yang ragu seperti sebelumnya. Tapi sesuatu yang lebih tajam. Lebih pasti. Ia tidak tahu sepenuhnya apa yang baru saja ia lakukan. Ia juga tidak benar-benar mengerti peringatan wanita itu. Tentang harga. Tentang suara yang bukan miliknya. Tapi saat itu, ia tidak peduli. Yang penting, sekarang, ia punya cara. Cara agar tidak lagi diabaikan. Cara agar suaranya, akhirnya berarti. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nia tersenyum tipis. Tanpa sadar, di dalam lidahnya, sesuatu bergerak pelan. Seolah ikut tersenyum. Pagi itu terasa berbeda. Nia berdiri di depan cermin kamar, menatap dirinya sendiri lebih lama dari biasanya. Rambutnya ia rapikan pelan, kemejanya disetrika rapi, tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi ada sesuatu yang beda. Tatapannya lebih tajam, lebih yakin. Ia membuka mulut sedikit, memperhatikan lidahnya di cermin. Masih ada bekas kecil di ujungnya. Tipis, hampir tidak terlihat kalau tidak diperhatikan. Tapi sensasinya masih ada. Hangat. Kadang seperti bergerak pelan. Nia menelan ludah. Perasaan aneh itu muncul lagi. Tapi kali ini, tidak terlalu menakutkan. Lebih ke mengingatkan. Ia tersenyum tipis. Hari ini, gumamnya pelan, coba aja dulu. Kantor masih sama. Meja yang sama. Orang-orang yang sama. Tapi entah kenapa, rasanya tidak lagi sama. Nia duduk di kursinya, membuka laptop seperti biasa. Beberapa rekan kerja lewat, tapi kali ini, ada yang berbeda. Pagi, Nia, sapa Santi. Nia sedikit terkejut. Biasanya, Santi tidak pernah menyapanya duluan. Pagi, jawabnya. Santi tersenyum, lalu lanjut jalan. Nia mengernyit. Aneh. Tapi mungkin kebetulan. Ia mencoba fokus ke pekerjaannya. Sampai akhirnya. Nih, tadi file campaign yang kemarin lo bikin, boleh gue lihat lagi? Nia menoleh. Raka. Ia berdiri di samping meja, nada suaranya tidak seperti biasanya. Tidak santai. Tidak meremehkan. Lebih hati-hati. Nia menatapnya beberapa detik. Dalam kepalanya, sesuatu bergerak. Kesempatan. Iya, kata Nia pelan. Tapi, gue jelasin sekalian ya biar jelas. Begitu kalimat itu keluar, rasa panas langsung muncul di lidahnya. Nia refleks sedikit menahan napas. Tidak terlalu sakit. Tapi terasa. Dan Raka langsung mengangguk. Iya. Jelasin aja. Cepat sekali. Tanpa bantahan. Nia terdiam sesaat. Biasanya, Raka pasti akan memotong. Atau minimal, sok tahu dulu. Tapi sekarang, diam. Menunggu. Nia mulai menjelaskan. Pelan. Terstruktur. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang memotong. Tidak ada yang mengabaikan. Raka mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Bahkan sesekali mengangguk. Berarti, ini yang kemarin lo maksud ya? Tanyanya. Nia mengangguk. Rasa hangat di lidahnya makin terasa. Sedikit lebih kuat. Tapi, ada sensasi lain yang ikut muncul. Kepuasan. Dan kalau lo pakai konsep ini, lanjut Nia, hasilnya bakal lebih bagus. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa dipikir panjang. Dan Raka. Oke. Gue pakai ini. Langsung. Tanpa ragu. Nia terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini, berhasil? Siang harinya, efek itu semakin terasa. Meeting kecil diadakan lagi.
Kali ini Nia tidak hanya duduk diam. Saat ada ide yang menurutnya kurang tepat, ia bicara. Kayaknya itu kurang cocok, katanya. Rasa panas langsung muncul lagi. Lebih tajam sekarang. Tapi ia tahan. Dan seperti sebelumnya, semua orang berhenti. Menatapnya. Iya juga ya, kata salah satu rekan. Bener sih, kalau dipikir lagi. Pak Dimas mengangguk pelan. Terus menurut kamu gimana, Nia? Nia hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Menurut kamu? Bukan dipotong. Bukan diabaikan. Tapi diminta. Ia menelan ludah. Rasa di lidahnya makin jelas. Seperti ada sesuatu yang bangun. Menurut saya, Nia berhenti sebentar, mengatur napas, kita ubah pendekatannya. Lebih ke emosional. Hening. 1 detik. 2 detik. Lalu. Setuju. Iya, itu lebih masuk. Kita coba itu aja. Nia tidak perlu meyakinkan. Tidak perlu menjelaskan panjang. Cukup bicara. Dan mereka langsung mengikuti. Dadanya terasa penuh. Bukan sesak seperti kemarin. Tapi puas. Akhirnya ia didengar. Namun, menjelang sore, ada yang mulai terasa aneh. Nia memperhatikan Raka dari kejauhan. Sejak siang tadi, ia terlalu diam. Biasanya, Raka tidak pernah bisa diam. Selalu ada komentar, selalu ada candaan. Tapi sekarang, ia hanya duduk. Menatap layar. Kosong. Rak, panggil Nia. Raka langsung menoleh. Gerakannya cepat. Iya. Nada suaranya datar. Aneh. Lo, gak apa-apa? Raka mengangguk. Gak apa-apa. Singkat. Lalu kembali menatap layar. Nia mengernyit. Ada yang salah. Tapi ia tidak tahu apa. Sore hari, saat semua mulai pulang, kejadian lain terjadi. Nia keluar dari gedung kantor, menunggu ojek di pinggir jalan. Seorang pria tiba-tiba berhenti di dekatnya. Mbak, maaf, tanya jalan ke arah stasiun? Nia menoleh. Ia sebenarnya tidak terlalu hafal. Tapi entah kenapa, kata-kata itu keluar begitu saja. Lurus aja, nanti belok kiri di lampu merah kedua. Rasa panas langsung menyambar lidahnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Nia sedikit meringis. Dan pria itu, "Oke, makasih." Langsung pergi. Tanpa ragu. Tanpa cek ulang. Padahal, Nia sendiri tidak yakin itu benar. Ia menatap pria itu menjauh. Perasaan aneh muncul. Campuran antara kaget dan sesuatu yang lain. Kuasa. Ia menggigit bibirnya pelan. Ini bukan cuma di kantor. Ini ke siapa saja. Malamnya, Nia duduk di kamar. Lampu redup. Cermin di depannya. Ia membuka mulut. Menatap lidahnya lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu. Gerakan kecil. Sangat halus. Seperti ada yang bergeser di dalam. Nia langsung menutup mulutnya. Jantungnya berdegup cepat. Enggak, bisiknya pelan. Ia mencoba meyakinkan diri. Itu cuma perasaan. Tapi, sensasi itu nyata. Dan setiap kali ia bicara, rasanya semakin jelas. Ia menyentuh tenggorokannya. Hangat. Sedikit sakit. Tapi, tidak cukup untuk membuatnya berhenti. Karena di balik itu semua, ada sesuatu yang jauh lebih kuat. Perasaan akhirnya punya kendali. Hari berikutnya, efek itu semakin nyata. Orang-orang tidak hanya mendengarkan. Mereka mengikuti. Apapun yang Nia katakan, mereka lakukan. Tanpa banyak tanya. Tanpa ragu. Tapi ada satu hal yang mulai mengganggu. Mata mereka kosong. Tidak sepenuhnya hidup. Seperti ada sesuatu yang hilang. Sore itu,
Nia melihat Santi berdiri lama di depan mesin kopi. Diam. Tidak bergerak. Enti? Tidak ada respon. Nia mendekat. Santi? Perlahan, Santi menoleh. Gerakannya kaku. Iya, jawabnya. Nada suaranya datar. Tidak seperti biasanya. Lo lagi ngapain? Tanya Nia. Lagi, nunggu kopi. Padahal mesin itu sudah mati dari tadi. Nia terdiam. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia teringat sesuatu. Kemarin, ia bilang ke Santi, tunggu aja di situ, nanti gue balik. Kalimat sederhana. Tapi, sejak kapan? Sejak kapan Santi berdiri di situ? Nia mundur pelan. Jantungnya mulai tidak nyaman. Ini bukan sekadar didengar. Ini mengendalikan. Ia menelan ludah. Lidahnya kembali terasa hangat. Bergerak pelan. Seolah puas. Nia menatap sekeliling. Orang-orang masih beraktivitas. Masih terlihat normal. Tapi sekarang, ia mulai melihatnya. Ada yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Perasaan yang muncul bukan lagi puas. Tapi, takut. Awalnya hanya suara kecil. Tipis. Hampir tidak terdengar. Seperti desisan yang muncul di sela napas. Nia pertama kali menyadarinya saat sedang sendirian di kamar, malam hari. Lampu mati, hanya cahaya dari luar jendela yang masuk samar. Ia berbaring menghadap langit-langit, mencoba tidur seperti biasa. Tapi matanya tidak bisa terpejam. Ada sesuatu yang mengganggu. Ia menelan ludah pelan. Dan disitulah suara itu muncul lagi. Bilang. Nia langsung membuka mata. Ia duduk perlahan, jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa? Bisiknya refleks. Tidak ada jawaban. Kamar tetap sunyi. Ia menggeleng pelan. Cuma halusinasi. Tapi saat ia mencoba berbaring lagi. Bilang. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Seolah dari dalam dirinya sendiri. Nia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya memburu. Itu bukan suara dari luar. Itu dari dalam. Dari lidahnya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan cepat ke cermin. Dengan tangan gemetar, ia membuka mulutnya. Lidahnya terlihat normal. Tapi sensasinya, tidak. Ada sesuatu yang bergerak. Halus. Pelan. Seolah merespons ketakutannya. Ini nggak mungkin, gumamnya. Tiba-tiba, bilang. Suara itu muncul lagi. Kali ini tidak hanya terdengar, tapi terasa. Seperti getaran kecil di dalam lidahnya. Nia langsung mundur dari cermin. Berhenti, bisiknya. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Menekan bibirnya kuat-kuat. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Semakin dekat. Hari berikutnya, Nia datang ke kantor dengan wajah pucat. Ia tidak banyak bicara. Tidak seperti kemarin. Ia mencoba menghindari percakapan sebisa mungkin. Takut. Takut kalau ia bicara, sesuatu akan ikut keluar. Nia, lo sakit? Tanya Santi. Nia menggeleng cepat. Enggak. Satu kata. Dan langsung. Rasa panas menyambar lidahnya. Lebih tajam dari sebelumnya. Nia meringis kecil. Dan Santi langsung diam. Menatapnya beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Oh, ya udah. Nada suaranya datar. Kosong. Nia menelan ludah. Perasaan tidak enak itu muncul lagi. Ia tidak mau ini. Tidak mau terus seperti ini. Ia menarik kursinya, duduk, dan mencoba fokus ke layar laptop. Jangan bicara. Jangan ngomong apa-apa. Tapi, suruh dia pergi. Suara itu muncul lagi. Jelas,
Kali ini seperti ada di dalam kepalanya, tapi juga di lidahnya. Nia memejamkan mata kuat-kuat. "Diam," bisiknya dalam hati. "Suruh dia pergi." Suara itu mengulang. Lebih tegas. Lebih memaksa. Nia menggigit bibirnya. Berusaha menahan. Tapi tiba-tiba, "Santi, lo ke pantry dulu deh." Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa ia rencanakan. Tanpa ia sadari. Nia langsung membelalak. Tangannya refleks menutup mulut. Santi berdiri. Tanpa bertanya. Tanpa ekspresi. Ia langsung berjalan pergi. Nia menatapnya dengan napas tidak teratur. "Enggak, itu bukan gue." Dadanya sesak. Baru kali ini, ia tidak mengendalikan kata-katanya sendiri. Sejak hari itu, semuanya mulai berubah lebih cepat. Bukan hanya soal orang-orang yang menuruti ucapannya. Tapi, apa yang terjadi setelahnya? Kabar pertama datang 2 hari kemudian. Salah satu staf kantor mengalami kecelakaan. Jatuh dari tangga darurat. Tidak ada yang tahu kenapa. Padahal menurut saksi, dia hanya berdiri di sana. Diam. Lama. Seperti menunggu sesuatu. Lalu, jatuh. Nia mendengar itu dari obrolan kantor. Tangannya langsung dingin. Ia teringat sesuatu. Kemarin, ia pernah berkata, "Kalau capek, mending diam aja dulu." Kalimat biasa. Sederhana. Tapi sekarang, ia tidak yakin lagi. Beberapa hari berikutnya, kejadian lain muncul. Lebih aneh. Lebih menyeramkan. Salah satu rekan kerja ditemukan di rumahnya. Meninggal. Bunuh diri, katanya. Tapi yang membuat semua orang merinding. Ekspresinya. Mata terbuka lebar. Mulut sedikit terbuka. Seperti ketakutan. Nia tidak ikut melihat langsung. Tapi cerita itu cukup. Cukup untuk membuatnya tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Lampu mati. Hanya gelap. Dan suara itu masih ada. Bilang lagi. Nia menggeleng cepat. Enggak. Bilang lagi. Suara itu sekarang lebih jelas. Lebih hidup. Seperti punya keinginan sendiri. "Aku nggak mau," bisik Nia. Air matanya mulai jatuh. Ia tidak tahu harus bagaimana. Setiap kata yang keluar, seperti bukan miliknya lagi. Dan yang lebih menakutkan, kadang, ia tidak sadar sudah mengucapkannya. Hari demi hari, Nia mulai berubah. Ia jadi lebih pendiam. Lebih sering menghindari orang. Kalau tidak perlu, ia tidak bicara sama sekali. Karena setiap kali ia bicara, rasa sakit itu muncul. Dan suara itu semakin kuat. Tapi diam pun tidak menyelamatkannya. Karena bahkan saat ia tidak bicara, ia tetap mendengar. Bilang, suruh, paksa. Kata-kata itu muncul acak. Kadang pelan. Kadang seperti berbisik tepat di telinganya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Nia duduk di depan cermin lagi. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Ia membuka mulutnya pelan. Menatap lidahnya. Dan kali ini, ia melihatnya. Lebih jelas. Gerakan kecil. Seperti ada sesuatu yang menggeliat di bawah permukaan. Tidak besar. Tapi cukup untuk terlihat. Nia langsung mundur. "Ini bukan gue," katanya pelan. Tangannya gemetar. Ia menyentuh tenggorokannya. Hangat. Berdenyut. Seperti hidup. "Apa yang lo mau?" bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, suara itu menjawab. Suara. Nia membeku. Itu bukan sekadar bisikan lagi. Itu jawaban. Langsung. Jelas. Ia menutup mulutnya. Napasnya tidak teratur. "Bukan punya kamu sendiri,"
Lanjut suara itu. Pelan. Tapi dalam. Nia menggeleng cepat. Enggak, ini punya gue. Sekarang, enggak. Kalimat itu seperti menusuk. Lebih dalam dari rasa sakit apapun. Air mata Nia jatuh lagi. Ia akhirnya sadar. Ini bukan kekuatan. Ini sesuatu yang mengambil. Mengambil kendali. Mengambil suara. Dan mungkin lebih dari itu. Keesokan harinya, Nia tidak masuk kerja. Ia tidak berani. Tidak mau. Ia takut kalau ia bicara lagi akan ada yang mati lagi. Ia duduk di kamar seharian. Diam. Tidak menjawab pesan. Tidak mengangkat telepon. Tapi tetap, suara itu tidak pergi. Bilang, 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 semakin sering, semakin keras. Nia menutup telinganya. Tapi percuma. Karena suara itu tidak berasal dari luar. Ia ada di dalam. Dan selama itu masih ada. Nia tahu. Ia tidak akan pernah benar-benar diam. Nia sudah tidak tahan lagi. 3 hari ia mengurung diri di kamar, mencoba diam, mencoba tidak bicara sama sekali. Tapi suara itu tidak pernah benar-benar berhenti. Kadang pelan, kadang seperti berteriak dari dalam kepalanya sendiri. Dan yang lebih buruk, tubuhnya mulai berubah. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin dengan napas berat. Wajahnya pucat, matanya cekung. Bibirnya kering dan sedikit pecah. Ia membuka mulut pelan, lalu menjulurkan lidahnya. Sekejap, tubuhnya langsung membeku. Warnanya berubah. Tidak lagi merah sehat seperti biasa. Ada bagian yang menghitam. Tipis di pinggir, seperti jaringan yang mulai mati. Nia langsung menutup mulutnya. Enggak, gumamnya panik. Tangannya gemetar saat menyentuh lehernya. Hangat. Berdenyut. Dan semakin hari, sensasi bergerak itu makin jelas. Bukan sekadar ilusi lagi. Itu nyata. Ia mundur dari cermin, hampir tersandung kursi di belakangnya. Harus dilepas, bisiknya. Satu-satunya cara. Wanita tua itu. Ia harus kembali ke sana. Malam itu, Nia keluar lagi. Langkahnya lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ragu. Tidak lagi karena penasaran. Tapi karena terdesak. Jalanan yang sama. Lampu yang sama. Dan akhirnya, tempat itu. Atau, seharusnya tempat itu. Nia berhenti. Keningnya berkerut. Di depannya, tidak ada apa-apa. Hanya jalan kosong. Tidak ada lampu warna-warni. Tidak ada tenda. Tidak ada pasar malam. Kosong. Enggak mungkin, bisiknya. Ia melangkah maju. Menyisir area itu pelan. Mencari tanda apapun. Tidak ada. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Bu, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan lebih jauh, menelusuri sisi jalan, bahkan sampai ke gang kecil di samping. Tetap tidak ada. Hanya gelap. Dan sepi. Nia mulai panik. Jangan gini, suaranya bergetar. Ia berputar, mencoba mengingat posisi pasti lapak wanita itu. Tapi semua terasa kabur sekarang. Seperti mimpi. Yang perlahan, hilang. Tolong, bisiknya. Tapi yang menjawab. Telat. Suara itu. Dari dalam. Lebih jelas dari sebelumnya. Nia langsung menutup mulutnya. Diam, katanya keras. Beberapa orang yang lewat menoleh sekilas. Nia tidak peduli. Ia mundur pelan. Dadanya sesak. Wanita itu menghilang. Dan ia tidak tahu harus kemana lagi. Hari berikutnya, kondisi Nia semakin buruk. Ia mulai sering kehilangan kesadaran. Bukan pingsan lama. Tapi seperti hilang beberapa detik. Dan saat kembali, ia tidak ingat apa yang baru saja ia katakan.
Sore itu, ia duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kosong ke depan. TV menyala, tapi ia tidak benar-benar menonton. Tiba-tiba, kosong. Seperti lampu yang dimatikan. Dan saat ia kembali, pintu rumahnya terbuka. Ia berdiri di dekatnya. Dan tetangganya sudah tidak ada. Nia membeku. "Aku tadi ngomong apa?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Tapi ada satu hal yang ia sadari. Lidahnya terasa sakit. Lebih sakit dari biasanya. Seolah baru saja dipakai. Ia langsung menutup pintu, mundur ke dalam rumah dengan napas tidak teratur. "Aku nggak bisa kontrol lagi," katanya pelan. Tangannya memegang kepala. Kepalanya terasa berat. Dan suara itu tertawa. Pelan. Dalam. Malamnya, Nia mencoba mencari jawaban. Ia membuka laptop, mengetik dengan tangan gemetar. Susuk lidah efek. Ilmu pengaruh suara mistis. Cara melepas susuk. Hasilnya, tidak banyak membantu. Kebanyakan hanya cerita-cerita samar. Tapi ada satu yang membuatnya berhenti. Sebuah forum lama. Isinya pendek. Susuk bukan cuma benda. Itu wadah. Kalau yang masuk bukan manusia, jangan harap bisa dilepas begitu saja. Nia menatap layar itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Wadah. Berarti, yang ada di dalam dirinya sekarang bukan sekadar kekuatan, tapi sesuatu. Sesuatu yang hidup dan ingin keluar. Atau, bisiknya pelan, ingin tinggal. Ia langsung menutup laptop. Tidak kuat membaca lebih jauh. Karena semakin jelas sekarang, ia bukan lagi pemilik. Ia hanya tempat. Hari demi hari, tubuh Nia makin hancur. Suaranya mulai berubah. Serak. Kadang lebih dalam dari biasanya. Kadang, bukan seperti suaranya sendiri. Pernah suatu pagi, ia mencoba bicara di depan cermin. "Halo." Tapi yang keluar, "Halo." Suaranya sama. Tapi, tidak terasa berasal dari dirinya. Seperti ada lapisan lain di baliknya. Nia langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh. "Aku hilang," bisiknya. Ia benar-benar merasa menghilang. Sedikit demi sedikit. Yang paling menakutkan adalah saat ia mulai menyadari pola. Setiap kali ia kehilangan waktu, selalu ada sesuatu yang terjadi. Orang-orang berubah. Beberapa jadi diam. Beberapa jadi aneh. Dan kabar buruk terus datang. Kecelakaan. Sakit mendadak. Bahkan kematian. Semua seperti terhubung. Dengan kata-kata yang tidak ia ingat pernah ia ucapkan. Nia duduk di lantai kamarnya malam itu. Lampu mati. Tangannya memeluk lutut. Tubuhnya gemetar. "Berhenti," katanya pelan. "Gue nggak mau lagi." Hening. Lalu, "Bukan pilihan kamu lagi." Suara itu menjawab. "Tenang. Pasti." Nia menggeleng keras. "Aku bisa berhenti." "Enggak." Satu kata. Pendek. Tapi mutlak. Air mata Nia jatuh lagi. Ia akhirnya mengerti. Ini tidak akan berhenti sendiri. Tidak akan hilang hanya dengan diam. Dan selama ia hidup, itu akan terus ada. Menggunakan suaranya. Mengambil orang lain. Sedikit demi sedikit. Di titik itu, pilihan mulai muncul. Bukan pilihan yang ia inginkan, tapi yang tidak bisa ia hindari. Kalau ia tetap hidup, lebih banyak orang akan jadi korban. Lebih banyak yang akan kehilangan kendali. Lebih banyak yang mati. Tapi kalau ia berhenti, kalau ia mengakhiri semuanya, mungkin ini juga akan berhenti. Nia menatap kosong ke depan. Napasnya pelan. Pikirannya tidak lagi kacau. Justru,
Terlalu tenang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia melihat satu jalan. Jalan yang mengerikan. Tapi, jelas. Ia menutup mata. Air matanya masih mengalir. Tapi kali ini, tidak ada penolakan. Hanya penerimaan. Kalau itu satu-satunya cara, bisiknya pelan. Di dalam dirinya. Sesuatu bergerak. Lebih cepat. Lebih kuat. Seolah menyadari apa yang ia pikirkan. Jangan, suara itu tiba-tiba berubah. Ada nada lain sekarang. Lebih tajam. Lebih tidak sabar. Nia membuka mata. Tatapannya kosong. Ini hidup gue, katanya pelan. Untuk pertama kalinya. Ia melawan. Dan untuk pertama kalinya juga. Suara itu, diam. Bukan karena kalah. Tapi karena menunggu. Menunggu apa yang akan Nia lakukan selanjutnya. Hari itu, semuanya terasa berbeda. Bukan karena lebih tenang. Tapi karena terlalu ramai. Nia berdiri di tengah kerumunan orang di kantor. Entah kenapa, pagi itu semua orang seperti berkumpul di satu titik, di dekat ruang meeting besar. Suara percakapan saling bertumpuk, tapi tidak jelas. Seperti dengung panjang yang tidak punya arah. Dan di tengah semua itu, Nia berdiri diam. Matanya kosong. Tapi tubuhnya, tidak sepenuhnya miliknya lagi. Ayo. Suara itu. Sekarang bukan lagi bisikan. Lebih jelas. Lebih kuat. Seperti berbicara langsung lewat mulutnya sendiri. Kita mulai. Nia menggigit bibirnya keras. Ia mencoba melawan. Mencoba menahan. Tapi lidahnya bergerak sendiri. Semua, dengerin gue. Kalimat itu keluar. Jelas. Lantang. Dan dalam 1 detik. Semua orang diam. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Puluhan pasang mata langsung menatapnya. Kosong. Tunduk. Menunggu. Nia langsung gemetar. Enggak, bisiknya pelan. Tapi tubuhnya tidak berhenti. Dekat sini. Orang-orang mulai bergerak. Pelan. Serempak. Mendekat ke arahnya. Langkah mereka tidak natural. Seperti boneka. Nia mundur 1 langkah. Jantungnya berdegup sangat kencang. Berhenti, teriaknya. Tapi yang keluar lebih dekat. Dan mereka semakin mendekat. Air mata Nia langsung jatuh. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tapi percuma. Karena sekarang, ia tidak perlu bicara keras. Cukup niat. Dan itu sudah keluar. Apa yang lo mau? Bisiknya dalam hati. Semua. Jawaban itu datang cepat. Tanpa ragu. Nia menggeleng. Ini bukan hidup gue. Sekarang, iya. Suara itu hampir terdengar seperti tertawa. Orang-orang sekarang sudah sangat dekat. Melingkari Nia. Diam. Menunggu. Seperti menanti perintah. Dan di saat itu, Nia sadar. Ini sudah melewati batas. Ini bukan lagi soal kantor. Atau beberapa orang. Ini bisa menyebar. Lebih luas. Lebih banyak. Dan ia tidak akan bisa menghentikannya lagi. Kecuali ia berhenti. Tubuh Nia mulai terasa dingin. Bukan karena udara. Tapi karena sesuatu di dalamnya bergerak semakin cepat. Mengambil alih. Ia bisa merasakannya. Sedikit lagi. Ia akan benar-benar hilang. Matanya perlahan menatap orang-orang di sekelilingnya. Santi. Raka. Beberapa wajah lain. Semua diam. Kosong. Dan itu salahnya. Air matanya jatuh lagi. Maaf, bisiknya. Untuk pertama kalinya. Ia tidak melawan suara itu. Ia justru
mengarahkannya. Sisa kesadarannya yang kecil itu, ia kumpulkan. Semua rasa takut, semua rasa bersalah, semua penyesalan. Ia tarik jadi satu. Dan ia tahu, ia cuma punya satu kesempatan. Kalau gagal, semuanya selesai. Dan bukan dengan cara yang ia inginkan. Suara di dalamnya mulai sadar. Apa yang kamu lakukan? Nia menarik napas dalam. Pelan. Lidahnya terasa panas. Sangat panas. Seperti akan terbakar dari dalam. Aku, yang mulai ini, bisiknya. Bukan. Suara itu langsung memotong. Kita. Nia tersenyum tipis. Lelah. Tapi aku, yang harus berhentiin. Untuk pertama kalinya. Suara itu terdengar terganggu. Jangan. Satu kata. Tapi penuh tekanan. Lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Nia langsung bergetar. Lidahnya bergerak sendiri. Hampir berbicara. Tapi ia tahan. Dengan sisa tenaga yang ada. Dengan semua yang tersisa dari dirinya. Ia buka mulutnya. Orang-orang di sekelilingnya langsung menunduk lebih dalam. Menunggu. Siap menerima. Apapun. Dan Nia mengucapkan satu kata. Mati. Sunyi. 1 detik. 2 detik. Lalu, rasa sakit itu datang. Lebih parah dari apapun yang pernah ia rasakan. Lidahnya seperti meledak dari dalam. Panas. Tajam. Mengoyak. Tubuhnya langsung jatuh ke lantai. Orang-orang di sekelilingnya ikut berhenti bergerak. Seperti tali yang tiba-tiba putus. Nia terengah-engah. Darah mulai mengalir dari mulutnya. Matanya kabur. Tapi ia masih sadar. Masih, sebentar. Di dalam dirinya. Sesuatu berteriak. Bukan bisikan lagi. Tapi jeritan. Marah. Kesal. Dan hancur. Tidak. Suara itu terputus. Perlahan. Seperti ditarik. Seperti dipaksa keluar. Nia tersenyum tipis. Akhirnya, sunyi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Benar-benar sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Tidak ada dorongan. Hanya kosong. Dan damai. Matanya perlahan tertutup. Tubuhnya diam. Tidak bergerak lagi. Beberapa menit kemudian, kerumunan itu mulai hidup kembali. Satu persatu orang seperti bangun dari sesuatu. Bingung. Linglung. Apa yang barusan? Kenapa gue di sini? Suara-suara mulai muncul. Tapi tidak ada yang langsung mendekat ke tubuh Nia. Mereka hanya berdiri. Terdiam. Melihat. Dengan rasa tidak mengerti. Ambulans datang. Polisi. Semua jadi ramai. Tapi Nia sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tubuhnya. Diam. Dengan wajah yang anehnya tenang. Beberapa hari berlalu. Kantor kembali normal. Atau setidaknya terlihat normal. Orang-orang mencoba melupakan. Menganggap itu kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Nama Nia perlahan hilang dari percakapan. Seperti tidak pernah ada. Tapi, tidak semuanya benar-benar selesai. Sore itu, di halte bus dekat kantor. Beberapa orang berdiri menunggu. Diam. Sibuk dengan pikiran masing-masing. Seorang pria berdiri di ujung. Menatap kosong ke depan. Lalu, tanpa alasan, ia membuka mulutnya. Pelan. Mati. 1 kata. Hampir tidak terdengar. Tapi cukup. Seorang wanita di sampingnya langsung menoleh. Matanya kosong. Seperti mengenali sesuatu. Pria itu sendiri terlihat bingung. Seolah tidak sadar baru saja bicara.
Ia mengerutkan kening. Tadi gue ngomong apa ya? Tidak ada yang menjawab. Angin lewat pelan. Dan di antara keramaian kecil itu, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak lagi. Pelan. Diam-diam. Menunggu. Karena bisikan itu belum benar-benar mati.